nama Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 16 Desember 2021. Imani Dia bukan karena kemauan kita. Baca liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Lukas 7 ayat 24 sampai dengan 30. Saudara-saudara terkasih di dalam kasih Kristus, sungguh Allah Bapa sangat dan sangat mengasihi kita sebagai umat kesayangannya. Walaupun kita berbuat dosa, saudara, Dia yang adalah Maha Rahim tetap setia mengasihi kita. Dia benci atas perbuatan kita, saudara, namun Dia mengasihi kita. Seperti yang disampaikannya melalui Nabi Yesaya, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang besar, aku mengambil engkau kembali. Yesaya 54 ayat 7. Bahkan saudara-saudara, dalam murkanya Allah, Dia tetap mengasihi kita dengan merangkul kita dan tidak mengingat-ingat akan kesalahan kita. Inilah peneguhan Allah Bapa akan kasih-Nya terhadap kita. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Yesaya 54 ayat 8. Nah, saudara-saudara terkasih, apa respon kita akan kasih Allah yang besar ini, saudara? Bahkan kasih yang besarnya ini, saudara-saudara, ditunjukkannya dengan mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengalami penderitaan sampai wafat di kayu salib. Untuk apa itu semuanya, saudara? Kalau bukan untuk penebusan kita, saudara. Inilah harapan yang kita tunggu-tunggu di dalam penantian yang panjang selama masa Advent ini, saudara. Kita menantikan akan kehadirannya dengan penuh pengharapan, merindukan akan karya ajaib dari yang kita nanti-nantikan, guna melepaskan dari segala belenggu duka kehidupan ini. Sadarkah kita akan makna dan pembebasan yang kita rindukan ini, saudara? Kita sering masih mencari-cari dan meraba-raba akan sosok penyelamat. Bahkan juga ada yang mengakui dengan mulutnya akan Yesus, namun tak percaya akan Dia yang adalah Yesus Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Masih mencari-cari Tuhan Allah yang lain. Banyak saudara-saudara dari kita berpikir dan mengharapkan pembebasan dan keselamatan seperti yang kita pikirkan. Kita sebagai manusia hanya berpikir tentang ide, tentang kepentingan dan kebutuhan kita diri sendiri. Namun saudara-saudara terkasih, berbeda dengan Allah. Justru Allah melakukan segala upaya untuk menuntun kita, ciptaannya yang dikasihinya, ke jalan keselamatan. Renungan hari ini, saudara-saudara, mau mengingatkan kepada kita semua, di mana keselamatan itu dimulai dari upaya Allah, dan kita sebagai ciptaannya yang berdosa ini seharusnya mengikuti gerakan Allah dengan selalu membuka hati untuk menyambut kehadiran Sang Penyelamat kita, Yesus Kristus, yang telah dianugerahkan oleh Allah Bapa kepada kita. Kita mau menyambutnya, saudara-saudara, dengan penuh kerinduan, yaitu dengan cara selalu merenungkan akan sabdanya, selalu mendengarkan renungan-renungan yang kita dapat, meresapinya dan melakukannya, serta juga mau membagikannya kepada setiap insan. Mari saudara-saudara terkasih, dalam waktu-waktu yang dekat dalam penantian ini, saudara, kita mau dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Janganlah kita lengah, saudara.
Selalulah waspada dan berdoa. Jangan membuka celah bagi si iblis yang mau mengambil keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita. Dan ingat, saudara-saudara, janganlah kita mengimani Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, sejauh kebutuhan kita belaka. Tuhan Yesus, ampunilah kami di mana kami sering percaya kepada Engkau dan mengimani Engkau hanya sejauh dengan keinginan kami dan kemauan kami. Bimbing kami ya Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat tetap setia dan taat kepada Engkau kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehi.